sini mau ngomongin nih tentang anak rantau. Nah, karena kan kita nih dari asal yang jauh nih ya, dari Jogja. Kita jauh-jauh ke Jogja untuk kuliah. Nah, tapi kita mau ngomongin nih gimana sih kota-kota kalian. Terus kita mau ngomongin juga tentang kultur shock yang ada di sini, kayak gitu. Mungkin pertama dari aku dulu kali ya. Nah, jadi kenalin, aku tuh Hana. Aku tuh asalnya dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Itu ya sangat-sangat pelosok lah ya kalau di Kalimantan. Nah, aku tuh jadi sebenarnya udah di Jawa tuh udah dari aku SMP nih. Nah, jadi orang tua aku tuh istilahnya kayak membuang anaknya begitu. Membuang anak. Agak jahat ya, tapi ya begitulah. Nah, aku dari SMP tuh udah SMP di sini. Aku nomaden gitu, jadi aku dari Klaten terus aku ke Solo terus berakhir di Jogja gitu. Nah, terus sebenarnya tuh ya kalau ngomongin Kutai Timur nih, nah di sana tuh kota tambang. Jadi tuh banyak banget tambang di sana kayak gitu. Apa? Tambang batu bara. Nah, jadi tuh di sana tuh kalau kalian lihat tuh ada tambang batu bara terbesar gitu kan di Indonesia. Dia tuh, kalian pernah nggak sih makan mie ayam kayak gitu, ada mangkok ayam jago tau? Nah, itu tuh seukuran itu, tapi versi lebih gedenya kayak gitu. Bentar, tambang, mangkok. Iya. Jadi Oh ya guys. Nah, terus apa lagi ya yang ada di kotaku itu? Udah sih, paling ada orang hutan, ada buaya, udah itu aja sih. Buayanya juga ada 2, buaya darat, Ada buaya asli. iya, ya 11-12. Bahaya sih, ya buaya Darat. Nah, sekarang nih aku udah ceritain kota aku nih. Aku mau tahu dong dari kalian, siapa dulu nih? Mbak Ana dulu. Aduh, ya asik. Mbak Ana gimana nih? Oh, aku Adisela Namira, biasa dengan kakak. Aku dari sama kayak dia, dari Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Tetanggaan ya. Tetanggaan. Terus tuh di Balikpapan itu banyaknya laut sih, pantai. Karena dia di pinggir ya. Terus tuh di Balikpapan sama dengan Hana lagi, tapi bedanya ini peternakan buaya. Dan di sana kalian bisa mencium aroma tai buaya yang wah. Namanya apa tuh? Nama peternakannya tuh? Apaan? Tritin. Iya benar Tritin. Oke, yang punya kota ya bisa dikunjungi nggak? Bisa, maksudnya bisa. gratis. Masuknya gratis. Ya gratis, soalnya kan bayar pakai nyawa. Iya. Aku mikir-mikir dulu deh kalau misalnya. Berarti kalau banyak pantai, banyak yang ke sana dong. Maksudnya turis sering ke sana dong. Kalau turis luar ini jarang. Banyak kan Lokal. warlock ya. Oke. Terus di Balikpapan tuh ada makanan apa sih yang khasnya? Balikpapan itu sop apa itu namanya? Bukan ubi, sop singkong. Oke. Sop singkong. Iya, aku pernah makan tuh sop singkong. Dia jadinya tuh agak kental gitu. Terus di sana ada apa lagi tuh Kak? Selain ada buaya, ada pantai. Oh, ada hewan bisa dibilang asli Balikpapan sih. Apa tuh? Burongan. Sana. Oh iya, di sana ada penangkarannya ya. Aku pernah ke sana tuh Kak. Waktu dulu tuh ada namanya Sule, dia suka joget beneran Kak. Jadi tuh aku kan kesana tuh kan karena study tour SD tuh. Nah, ke sana terus ngeliat ada ada buang madu itu yang ditangkarin. Jadi dia tuh kayaknya tuh mau dilepas liarkan gitu. Jadi masih dalam proses observasi gitu, namanya Sule. Sule tuh dia dulu tuh seingat aku kalau dikasih lagu tuh dia joget kayak gitu. Iya. Tapi nggak tahu nih dia udah dilepas apa belum. Berarti di sana
beruang madu banyak nih yang masih liar atau semua ditangkarin? Kalau liar kurang tahu, cuma aku tahunya ditangkarin. Banyak ya. Coba nih dari Intan deh sekarang. Intan dari mana, Tan? Halo semua, nama aku Intan Cahyani. Aku asalnya dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Anak Sulawesi nih. Jauh ya? Lumayan sih. Kalau tempat itu yang kurang lebih mirip kayak Arak lah, dekat banyak pantai gitu kan. Nah, itu ada yang nama Pantai Lawas, ada Pantai Sabang, terus ada pantai apa gitu aku lupa satunya. Banyak ya. Ya, gitu lah. Oh berarti Toli-Toli itu ada di pojok gitu. Bisa dibilang kayak gitu sih. Di sana ada apa tuh selain pantai? Ada kayak tempat wisata di pulau gitu loh. Namanya Pulau Salando. Aku sih belum pernah yang di sana, cuman aku udah ngeliat kayak story orang-orang pergi ke sana itu. Itu bagus sih tempatnya, pasirnya bersih, putih gitu. Cuman kalau mau ke sana itu kayak harus naik perahu kecil tuh apa sih namanya? Ini Motor. Aduh bahasa Kalimantannya ini Mbak, kayak sampan. Iya kan? Speedboat. Speedboat aku nggak tahu ya kalau itu ada atau enggak. Cuman aku Coba disebut. pakai yang masih yang itu yang pakai Yang mesin yang kayak ditarik. ya. Oh. Sananya itu aja yang utamanya. Kalau di sana tuh apa tuh makanan khasnya? Kapurung. Kalau makanan khas aku nggak tahu ya, soalnya di sana itu kayak perpaduan dari daerah A, B, C gabung semua di situ. Aku udah nyari kan di internet tuh apa makanan daerahnya, tapi aku nggak nemu sih, cuma kayak ada sangkut pautnya sama daerah aslinya gitu loh. Jadi aku bingung makanan daerahnya itu apa. Jadi makanan itu hybrid gitu. Ya kali ya, bisa jadi Hybrid kan, satu. Boleh. Tapi ini ya sih, kamu pernah nggak sih makan kapurung? Ada nggak sih kalau di Balikpapan biasanya? kapurung yang Kapurung, iya kapurung itu kan makanan Sulawesi tuh. pakai ikan. Pernah makan kan kamu sih? Iya, dia tuh kayak papedanya itu. Pernah nggak tapi kamu makan di sana? Pernah ngopi sedikit tapi ya itu kalau kebanyakan aku enak sih. Iya dong. Itu rasanya apa? Asin. Kapurung juga sih. Kapurungnya tawar kan, yang asin itu kuah ikannya. Iya, jadi tuh kuah ikan, ada sayurnya gitu lah. Enak sih sebenarnya, cuma ya gitu. Cuma gitu. Jangan too much. Aduh, too much ya tuh. Ini kan udah nih kenalan, terus udah juga ngomongin kota nih. Nah, kita ngomongin culture shock nggak sih setelah kita di Jogja? Banyak sih. Jadi kalau dari kalian nih, selama kalian di Jogja, apa sih yang bikin kalian tuh kayak, oh ternyata kayak gini ya di Jawa kayak gitu? Apa nih? Kalau aku makanan ya terbiasa di Balikpapan tuh kan asin. Iya. Sampai Jogja, manis semua. Manis. Even warung nasi Padang pun manis gitu. Iya benar. Kalau kamu nih Nan, apa nih? Aku itu loh kayak misalnya kayak kita pesen Gojek kan. Iya. Biasa kan kayak ada pintu utama, pintu apa nih satu sih? Iya, pintu ya. Terus kan ntar ditanya sama bapak Gojeknya kan, pintu barat, utara, selatan, utara. Nah, aku bingung bagian itunya yang mana. Jadi aku bilang, Pak, saya di dekat, misalnya dekat parkiran mobil kan. Jadi Pak, saya di dekat parkiran mobil. Saya nggak tahu. Gitu. Benar-benar sih. Aku juga pertama kali kesini tuh culture shocknya makanan dulu nih. Benar. Makanan tuh manis banget. Bahkan sambal tuh juga manis kayak gitu. Terus aku tuh pernah nih kayak cerita gitu sama temanku yang orang Jawa, kok kalian tuh kalau makan manis ya kayak gini, sambal kalian tuh manis. Enggak kan, ini tuh udah pedes. Aku kaget kayak oh oke, gitu kayak Beda ya sih. beda ya kayak gitu. Jadi nah ini aku ada satu cerita nih. Jadi kalau di Kalimantan tuh juga ada namanya sambal gami kalau di kotaku tuh. Nah itu tuh dia memang pedes banget. Nah adalah warung itu yang jual itu tuh di Jogja. Kita coba ke sana, ternyata manis. Wah, aku merasa manis ya, padahal aku sudah pakai level tuh udah level tinggi.
Tapi temenku yang makan di level 0 tuh bilang ini udah pedes banget Hana. Yang ngomong orang Jawa. Jawa. Jadi kayak oke, ternyata level pedas dan lidah tuh beda banget kayak gitu. Terus juga tuh kan bener sih kalau yang kamu bilang yang masalah apa arah, iya arah itu orang Jogja itu selalu kayak gitu, mau kemana, mau ke selatan, ayo selatan mana, Tidak tahu. aduh, iya sih itu. Ada lagi nggak? Ada sih. One way. Nah iya jalan-jalan yang satu arah ya. Iya. Benar bikin bingung sih memang, apalagi kita baru di sini terus juga nggak tahu jalan, apalagi kalau pakai maps ya. Iya bener, kadang mapsnya tuh suka Nyasar ya, jadi kadang kalau kita disalahin cowok-cowok nih kadang kayak ih nggak bisa baca maps ya ada yang error, jadi jangan salahin kita. Udah disuruh belok tapi belum waktunya belok kan. Dia udah left, ayo ke kiri ya. Ternyata belum. Aduh, nggak sadar. Terus kita yang disalahin kan. Dasar cewek nggak bisa baca maps. Padahal nggak bisa berat nyebut. ya sih berat. Gara-gara maps. Aduh, apa lagi nih? Itu lampu merah. Iya. Jalan dikit, Lampu merah. belok lagi dikit, Lampu merah. Aduh, padahal udah gitu lampu merahnya lama lagi kan. Bener. Mana panas lagi. Aduh. Aduh. Iya nih, kalau ngomongin panas nih, Jogja menurut kalian panas gak? Panas. Lebih panas nih daripada kota-kota kalian ya? Iya. Benar banget. Aku di Jogja juga udah belang-belang belum nih? Alhamdulillah, kebetulan kan berdua anak kosan ya. Ya, kami lebih suka tinggal di Kosan. Jadi kalau saya kan nih sering pergi nih, kelihatan nih. Aduh, enggak dong. Aduh, terus apa lagi nih selain tadi lampu merah, terus one way? Kalau dari segi harga makanan sebenarnya murah nggak sih menurut kalian? Murah banget sih di sini. Murah banget ya? Agak mahal. Pricey ya gitu. Bener sih. Mungkin karena memang kota pelajar jadi tuh ya lebih affordable lah ya. Terus nih kalian kan udah di Jogja nih udah berapa bulan nih? Berarti 5 lah ya. Udah hampir setengah tahun nih, udah lama. Nah, kalau kalian tuh di kuliah ini dari ada kendala nggak sih dari masa yang dulu online terus tiba-tiba offline kayak gitu? Aku sih ya ada sih masalah ya. Yang tadinya kita tuh kalau kayak mau kuliah tinggal menit lagi kuliah kan masih bisa santai-santai. Kalau sekarang kan offline nih, kita harus siap-siap 30 menit atau sejam 10 menit biar kelar. Itu sih susahnya. Sama aku sama Ara kan kosannya dekat, jadi kita jalan kaki. Ya. Jalan kaki itu kira-kira 15 menit sampai ke dalam kelas ya. Udah di dalam kelas 15 menit. Wah, gitu sih. Ini ya, jadi riwah ya, apalagi juga kalau udah offline tuh mesti mikir mau pakai baju apa ya? Iya benar. Aduh, bajunya belum cuci ya, kayak gitu-gitu kan. Nah, terus kalau dari segi temen nih, kalian mudah nggak sih mendapat teman gitu setelah dari yang online ke offline ini? Kebetulan karena udah kenal kalian dari semester berapa ya, 2 ya kalian. Jadi udah kayaknya agak gampang sih ya buat melanjutkan dari tingkat online ke offline gitu kan. Yang serius nih, Yang serius. Tapi untuk berbaur ke teman-teman yang lain nih ada kendala nggak nih? Kalau aku sih Ada agak, kalau sih. kelas kecil mungkin nggak terlalu ya. Iya, Kelas kelas besar besar. itu yang kerasa banget sih agak Iya, susah. benar-benar. Karena kita belum bertemu kan. Sama udah pada punya kelompok masing-masing kan. Oke, nah jadi tadi tuh kita udah ngomongin ya tentang kota kita, udah ngomongin kultur shock yang selama kita tinggal di Jogja, terus ngomongin juga kuliah kayak gitu. Nah mungkin di sini dulu nih podcast kita nih. Kalau suruh part 2. Oke, kalau sudah part 2. Dadah.